Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Sabtu, tanggal 14 Juni 2025, dalam masa biasa yang ke-10. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau merelakan putramu mengalami kematian, supaya kami semua memperoleh kehidupan. Semoga pengorbanan putramu menjiwai kami untuk tetap tinggal di dalam Dia dan hidup sebagai ciptamu yang baru. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 33 sampai 37. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Jangan pula bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kalian katakan ya. Jika tidak, hendaklah kalian katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, Yesus mengajak kita untuk merenungkan pentingnya kejujuran dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Pada zaman Yesus, orang-orang sering mengucapkan sumpah demi menegaskan kebenaran perkataan mereka. Namun, Yesus menantang cara berpikir tersebut dengan mengajak kita untuk hidup dalam kebenaran yang tulus tanpa perlu bersumpah. Pesan ini sangat relevan bagi kita yang hidup di dunia yang terkadang penuh dengan ketidakjujuran dan manipulasi kata-kata. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu bersumpah demi langit, bumi, Yerusalem, atau kepala kita, karena kita tidak memiliki kuasa atas hal-hal tersebut. Sumpah-sumpah ini sering digunakan untuk menegaskan kebenaran, tetapi Yesus menegaskan bahwa seharusnya perkataan kita sudah cukup dipercaya tanpa perlu tambahan sumpah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam konteks budaya Yahudi pada masa itu, orang-orang sering menggunakan sumpah untuk memperkuat janji atau pernyataan mereka. Namun Yesus mengajak kita untuk melampaui praktik lahiriah tersebut dan menanamkan kejujuran yang sejati
dalam hati. Ia menuntut agar kita menjadi orang yang berkata ya berarti ya, dan tidak berarti tidak. Dengan kata lain, kita harus hidup dengan integritas dan kejujuran yang konsisten, sehingga kata-kata kita dapat dipercaya tanpa perlu bersumpah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pesan Yesus melalui bacaan Injil pada hari ini menantang kita untuk memeriksa bagaimana kita menggunakan kata-kata dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita sering menggunakan kata-kata dengan ringan atau bahkan berbohong dan menipu? Apakah kita merasa perlu menegaskan kebenaran dengan sumpah karena kata-kata kita sendiri tidak dipercaya? Yesus mengajak kita untuk menjadi saksi pribadi yang dapat dipercaya, yang perkataannya mencerminkan hati yang jujur dan tulus. Lebih jauh, ajaran Yesus ini mengingatkan kita bahwa kejujuran adalah fondasi dari hubungan yang sehat, baik dengan sesama maupun dengan Allah. Ketika kita hidup dalam kebenaran, kita membangun kepercayaan dan damai dalam komunitas kita. Sebaliknya, ketidakjujuran dan manipulasi kata-kata dapat merusak hubungan dan menimbulkan perpecahan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, marilah kita terus membuka hati untuk menerima ajakan Yesus, agar hidup kita dipenuhi dengan kejujuran dan integritas. Marilah kita berusaha menjadi pribadi yang berkata ya berarti ya, dan tidak berarti tidak, sehingga kata-kata kita dapat dipercaya dan memuliakan Allah. Semoga Roh Kudus menguatkan kita untuk hidup dalam kebenaran dan kejujuran, menjadi saksi Kristus yang membawa damai dan kepercayaan di tengah dunia yang seringkali penuh dengan kebohongan dan ketidakpastian. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perenungan saya hari ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati, agar kita semakin mampu menjalani hidup dan panggilan kita sebagai murid Dia yang diutus untuk mewartakan Injil melalui kesaksian hidup kita masing-masing. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.